Halo guys, balik lagi bersama saya Livio Junio. Jadi di video kali ini saya akan membahas dan analisa saham IPO yang akan IPO pada Januari nanti 2025 atau awal tahun, yaitu DGWG atau Peta Delta Giri Wacana Tbk. Baik, langsung saja ringkasan DGWG. PT Delta Giri Wacana Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor barang baku, khususnya dalam perdagangan grosir, pupuk, produk agrokimia, serta peralatan pertanian. Perseroan melayani kebutuhan sekitar 10 juta petani yang setara dengan 30% dari total jumlah petani di Indonesia. Ini lumayan banyak sih sebenarnya kalau 30%. Operasionalnya didukung oleh lebih dari 7.000 kios dan 27 gudang penyimpanan yang tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Nusa Tenggara. Dalam segi bisnisnya ini lumayan, dan juga sepertinya seiring sama programnya Prabowo yang pengen swasembada pangan ya. Gak tahu itu kapan jalannya, tapi saya rasa ini kalau buat investasi mungkin lumayan, tapi tetap harus analisa lagi, analisa fundamentalnya. Nah, ini produknya nih, ada pupuk, pestisida, mulsa, alat pertanian ya, produk-produk dari PT Delta Giri Wacana ini. Oke, lanjut. Rencana alokasi dana IPO 54,7% itu untuk penyertaan modal kepada entitas anak PT Fertilizer Inti Teknologi untuk modal kerja dan pembayaran sebagian pokok utang. 33,1% untuk modal kerja perseroan, belanja modal, serta pembayaran sebagian pokok utang kepada bank. 8,9% penyertaan modal kepada entitas anak PT Dharma Guna Wibawa untuk membayar sebagian pokok utang kepada bank. 3,3% penyertaan modal kepada entitas anak PT Semesta Alam Sejati untuk modal kerja. Jadi kalau untuk dana alokasinya ini lumayan, sebenarnya nggak lumayan sih, maksudnya kurang bagus banget, karena buat bayar sebagian pokok utang untuk entitas anaknya ini ada dua ya. Yang pertama Fertilizer dan Dharma Guna Wibawa. Tapi biasanya kalau misalnya untuk bayar utang, biasanya kalau di IPO, sepengalaman saya itu kalau perusahaan yang mau bayar utang biasanya di awal listing tuh dikasih tinggi dulu gitu. Mungkin akan diguyur selanjutnya di hari-hari kemudian. Lanjut. Untuk kinerja keuangannya, ini dari tahun ke tahun, dari 2021 itu ke 2022 itu naik 7 dari laba bersihnya 75,6%, dan dari 2022 ada penurunan yaitu 89,3%. Jadi kalau misalnya ditotalin dari 2021 dan ke 2023 itu laba bersihnya itu dia turun ya. Jadi sebenarnya dari tahun ke tahun ini kurang menarik ya, dari laba bersihnya, dari keuangan segala macam, dan dana alokasi IPO-nya juga biasa saja karena untuk bayar utang. Untuk valuasi DGWG 2024 ini dihargai dari 420 sampai 620 perak per lembar saham. Dari PBV-nya itu 2,1 kali. Jadi tidak murah dan tidak mahal juga ya. Standar. Ini dari valuasi untuk tahun ini ya, dari 6 bulan ya. Lanjut, underwriter. Nah ini, kalau kalian IP hunter pasti yang paling diliatin dan diperhatikan banget tuh underwriter ya. Underwriternya siapa gitu? Karena kita ini IP hunter itu biasanya cuma ngincar arahnya doang. Ini saham bakalan arah apa enggak nih pas IPO gitu. Minimal kalau nggak arah itu hijau lah gitu di awal bursa di awal IPO gitu, di hari pertama listing gitu. Hari kedua, hari ketiga kalau misalnya emang nggak lock arah atau nggak hijau ya kita jual gitu. Itulah IPO hunter gitu. Jadi underwriternya tuh ada 3 ya. Yang pertama kita bahas BRI Dana Reksa Sekuritas atau OD. Itu kalau dilihat dari buat dia arah di hari pertama dan sisanya nggak ada arah gitu. Ini 5 saham terakhir yang di listing oleh OD ini nih. Jadi buat arah yang tahun 2024 kemarin ini November, tapi sisanya nggak ada yang arah. Bahkan ada yang minus ya, ada yang merah di hari pertama ya, yaitu WNTD dan NSS WNTD doang. Sisanya biasa saja close hijau. Lumayan. Yang kedua adalah Sinhan Sekuritas atau AHA. Terakhir dia ngelistingin saham Suri Desember 2023 itu minus 4,7%, IOTF, ARA
AX min 5%, RSCA 13,9%, LMAX 10%. Ini kurang bagus sih sebenarnya. Walaupun ada arahnya tapi dari rata-ratanya kurang bagus karena dia ada minusnya terus ada ini dari AH. Nah, dari Samuel Sekuritas yang terakhir dia ngelisting DOS. DOS ARA tuh ARA 2 kali. Jadi hari pertama tuh dia ARA 35%. Hari kedua dia sempat nggak ARA, sempat jebol lokaranya, akhirnya ARA juga ditutup di close ARA. Jadi 2 hari berturut-turut ARA, berarti 70% tuh, lumayan tuh DOS. Saya ikut waktu itu. Golf juga saya ikut. Golf hari pertama nggak langsung ARA, tapi ARA akhirnya sempat kebuka juga lokarannya. Akhirnya di terakhir tuh dia ARA, nggak salah golf. So golf saya ikut juga gitu. Tapi hari keduanya nggak ARA. Hari keduanya langsung ngedrop. Nggak ngedrop sih, di close hijau juga tapi cuma berapa persen gitu. Level 17,6%, Februari kemarin ALII Februari kemarin listing 25%, Fok Agustus 30%. Jadi kalau dari 3 sekuritas ini lumayan bagus sih, ada Samuel Sekuritas gitu. Tapi secara keseluruhan memang underwater ini nggak bagus-bagus banget. Karena 2 Shinhan Sekuritas biasa aja. BRI dan Reksa itu biasa aja. Shinhan Sekuritas jelek sih, mungkin saya katakan jelek. Samuel Sekuritas bagus. Jadi kalau berdasarkan underwater itu mungkin akan ada potensi close hijau, tapi atau minus atau enggaknya kalau kita IPO Hunter itu kalau udah close hijau tapi nggak lokara itu langsung jual aja gitu. Langsung jual. Kalau saya biasa gini, dia nggak lokara nih, hijau nih gitu, hijau tapi masih plus gitu, itu saya jual gitu. Saya biasanya masuk lagi nanti di sore gitu, jadi BSJP gitu, beli sore jual pagi, besok pagi baru saya jual. Kalau taktik strategi saya sih gitu, tapi nggak semua saham bisa digituin gitu. Kayak kemarin saya yang saham IPO Fern kan langsung saya nggak beli BSJP karena kalau dari saya kan scalping juga ya, BSJP juga, karena kalau dilihat dari order book itu nggak menarik dan benar Fern itu turun besokan. Jadi nggak semua saham IPO hari keduanya bakalan hijau juga gitu, nggak gitu. Kayak Fern, PTMR itu dia nggak hijau yang kemarin tuh. Tapi sejauh ini yang saya scalping dan selain 2 saham itu di tahun ini itu kalau hari kedua itu selalu hijau di awal-awal listing. Dan mungkin ini menurut saya di GWG ini akan hijau, akan close hijau, cuma mungkin nggak ARA gitu. Tapi kalau misal ARA alhamdulillah gitu, tapi kalau enggak ya enggak gitu. Jadi apakah saya ikut atau enggak? Sepertinya saya akan ikut, cuma mungkin dananya enggak sebesar Sibidika dan Ratu ya, karena Sibidika dan Ratu itu wajib banget sih buat IPO Hunter ataupun mungkin investor gitu, tapi tetap harus baca fundamental. Nah, untuk investasi di GWG apakah menarik atau enggak, kalian tetap harus mengulik lagi fundamental perusahaannya bagaimana gitu. Kalau ini memang seiringan sama programnya Prabowo presiden kita, swasembada pangan gitu, tapi tetap harus kulik-kulik lagi gitu. Tapi sebagai IPO Hunter saya rasa ini nggak menarik tapi nggak jelek banget gitu, jadi boleh diikutkan dengan dana yang tipis aja. Ya lumayan lah, kalau misalnya 10 lot juga kan, kalau misalnya 10% lumayan buat kebeli 2 nasi padang mah ada kali. Apalagi ini harganya ini kalau misalnya harganya di 500, 400, 600 kan lumayan gitu, lumayan cukup berasa gitu kalau jumlah dana itu gede gitu. Valuasinya emang nggak murah, tapi valuasinya emang nggak mahal-mahal banget, tapi dana itu lumayan gitu. 600 berarti 60 ribuan sekitar segitu. Oke, jadwal IPO sementara penawaran awal udah lewat 2-20 Desember, penawaran umum nanti tanggal 2-8 Januari, berarti itu hari Kamis kalau nggak salah. Nah, saya biasa ikut di penawaran umum, jadi saya belum ikut di penawaran awal, karena penawaran awal itu biasanya tuh negosiasi doang gitu. Misalnya harganya 400 sampai 600 nih, paling banyaknya di berapa nih masyarakat gitu. Kalau di 400 harganya jadi 400 gitu. Kayak misalnya DIY kan kemarin 1650 harganya, karena paling banyak di situ gitu, kurang peminat lah gitu. Jadi nggak ada yang hargain mahal, karena udah mahal juga valuasinya gitu. IPO-nya 10 Januari, sejauh ini sih di 10 Januari itu nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada yang IPO bebarengan selain di GWG. Jadi saya rasa di GWG apakah boleh ikut ya, cukup menarik buat IPO Hunter gitu. Tapi memang buat investor, investasi itu harus dikulik lagi, harus dibedah lagi apakah ini menarik atau enggak gitu teman-teman. Jadi boleh dicoba. Itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Dan bagi kalian yang ingin masuk gabung
grup komunitas saya, yaitu KSV Investing. Itu kalian bisa hubungin Telegram saya di deskripsi. Nah, apa saja yang didapat, benefitnya apa saja, yaitu jadi di grup saya itu kalian cuma bayar sekali 18.000 untuk masuk grup itu. Grup itu sebenarnya cuma buat diskusi doang sih, tapi ada channelnya. Channel itu langsung dari saya dan saya ikut berapa aja gitu. Saya ikut IPO apa saja di situ, akan transparan, dan rekomendasinya saya akan rekomendasi IPO yang berpotensi beggar atau ARA di hari pertama dan hari kedua itu. Saya akan rekomendasiin di situ. Dan juga saya buka portofolio publik gitu. Jadi modal awal saya itu 1 juta gitu. Itu udah dari kapan ya saya buka ya? Dari Oktober gitu. Jadi masih jalan sekarang. Jadi dari situ saya akan informasikan di channel itu. Jadi 18.000 ini kalian sekali masuk aja gitu. Langsung join channel sama join grup itu diskusi. Jadi buat sesama anggota kalian bisa bertukar insight lah, atau misalnya kalian bisa bertanya atau segala macam di grup itu gitu. Itu saja. Dan untuk private class juga sih buka buat kalian yang awam sama dunia saham atau pengen belajar gitu gimana cara beli saham, cara buka rekening di saham, di Ajaib atau Stockbit gitu. Saya juga buka private class ya. Kalian bisa langsung kontak saya di deskripsi. Itu saja. Sampai jumpa. Dadah.